Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gandraners, kembali lagi di podcast Obsesi, obrolan seru berisi informasi. Kembali lagi dengan kami, saya Ewaldo dan rekan saya Jalisa Gusman. Dan pada episode kali ini, kita kedatangan salah satu bintang tamu yang spesial banget, ya kan? Spesial sekali, dan itu adalah peran penting ya di dunia pendidikan Bangkalan. Bangkalan, saya katakan orang penting ya kan? Mari kita sebut saja Kak. Kepo juga kan? Iya, Oke, kepo, sebut saja. kepo. Mari kita sebut Ibu Vicky Hidayati. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang sekali saya diundang ke podcast kalian tadi ya. Terima kasih. Cantik sekali ya. Bisa aja. Tadi kan share soal. Ada peribahasa yang minta nama anak saya. Bisa Ibu kenalkan diri kepada Sobat Gandraners ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Hidayati. Saya adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten Bangkalan. Baik, Ibu langsung ke pertanyaan saja. Bisa berceritakan tentang riwayat pendidikan Ibu. Riwayat pendidikan. Saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA saya di Jakarta. Jaksel gitu ya Ibu. Jakpus. Oh, Jakpus. Tapi coba saya sekolah dulu, anak-anaknya juga Jaksel nggak kayak gitu amat gitu. Lalu untuk kuliahnya, untuk S1 saya ambil jurusan psikologi di Jatinangor di Pajajaran. Sementara untuk profesi klinis sekaligus magisternya di Erlangga Surabaya. Dari Unpad ke UNER ya Ibu? Unpad ke UNER. Majornya psikologi klinis. Sekarang sambil mendalami juga, insya Allah kalau ada kesempatan biar bisa mendalami juga di psikologi pendidikan. Amin. Lanjutnya tentang karir Ibu sehingga saat ini sudah bisa dikatakan sukses ya kan? Iya. Jadi di puncak. Karena di puncak jaya ini tidak mudah ya, pasti Ada ada usaha-usaha. usaha di balik semua kerja keras itu kan. Ya. Gitu ya. Kalau karir saya mungkin flashbacknya agak panjang nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, boleh. Karena kalau karir ini kalau saya merasanya yang menjadi fondasi saya ini adalah organisasi saya ketika saya dulu di sekolah. Jadi mulai dari SMP, SMA itu saya sudah aktif di OSIS. OSIS juga. OSIS. Kalau untuk SMA-nya itu sempat di MPK-nya. MBK. Masih ada nggak ya MPK? Ada. Masih ada. Masih. Jadi sempat di awal di tahun itu saya di OSIS, lalu begitu menjelang kelas 2-nya itu di MPK-nya, lalu pun di perkuliahan juga aktif juga di BEM. Dan ini yang mendasari saya bisa menambah PD saya. Jadi ilmu yang saya dapat mulai dari sekolah sampai dengan kuliah itu ilmu yang menunjang daripada PD-nya saya untuk ketemu sama orang. Karena kita nggak mungkin juga kita bisa mengeksplor ilmu kalau kita nggak punya rasa percaya diri dan kita bisa meyakinkan orang lain. Nah itu juga penting. Jadi bagaimana kita membawa diri kita itu nggak mungkin dicetak secara instan. Itu adalah sesuatu yang kita bangun step by step mulai dari awal, dan semakin dini kita memulai itu maka akan semakin matang ketika kita nanti akan mau terjun di masyarakat. Untuk bekerjanya sendiri, tahun 2006 saya mengawali karir di sebagai aparatur negara di Pemkab Bangkalan, saya sebetulnya di BKD. Lalu pada tahun 2014 kami pindah ke Provinsi Jawa Timur, tempatannya dulu untuk menangani bencana di BPBD. Setelah itu bergeser ke dinas sosial dan 6 bulan yang lalu alhamdulillah bisa bergabung, bisa pulang ke rumah, itu yang penting. Bisa pulang ke rumah di cabang dinas pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Berarti baru 6 bulan dicap ini. Baru 6 bulan. Dan kami juga dengar Ibu sudah mendapatkan penghargaan sebagai Award juara satu penggiat pendidikan terpopuler. Keren banget Ibu. Congratulations ya Ibu. Iya Ibu. Kami juga terus bangga ya kan? Iya. Ibu Capdi kita sudah meraih penghargaan. Untuk Sobat Gandraners, Ibu bilang kalau kunci itu adalah percaya diri. Jadi kita mau sukses harus percaya diri dulu. Dan tidak ada usaha yang secara instan ya Ibu, harus bertahap ya Ibu.
semakin dini kita memulai usaha kita, insya Allah makin banyak yang bisa kita panen seperti kita. Kan ibu sudah melakukan buah daripada tugas-tugas yang pasti ada dong pengalaman tugas yang tidak terlupakan dalam dari tugas-tugas ibu bisa bercerita kepada sobat Gladionaires. Kebetulan tugas saya ini semuanya mostly kita berurusan langsung dengan orang ya, dengan langsung dengan person ya. Jadi kayak kita waktu saya di BPBD itu juga langsung bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk mitigasi bencana. Jadi kita siap-siap dulu sebelum bencana terjadi. Pun kalau sampai terjadi bencana juga tugas berikutnya adalah mendampingi, jangan sampai mereka nanti ini berlarut-larut dan dalam keterpurukan sehingga mereka punya daya yang nanti balik untuk kembali bangkit. Nah, ketemunya orang. Di Dinsos jelas, karena Dinsos ketemunya jelas pasti orang. Dan kebetulan kalau di Dinsos itu orang-orang yang kita temui sehari-hari itu adalah orang-orang yang memang spesial. Dan disitulah memang dibutuhkan lagi kepekaan kita untuk bisa memahami orang. Dan alhamdulillah itu semua mengasah menjadi bekal ketika sekarang bertugas di pendidikan, karena masuk ke pendidikan ini masuk ketika kurikulumnya berubah menjadi kurikulum merdeka. Mau tidak mau tantangan yang besar ya ibu. Iya, tantangan yang besar, dan ini tidak akan yang paling kalau yang saya tidak lupa itu adalah setelah sekian tahun tidak terjun di dunia pendidikan, lalu masuk ke dunia pendidikan, kurikulumnya kalau zaman saya dulu kurikulumnya CBSA namanya kepada tidak ada beberapa. KSP saya dulu. Oh, KSP. Nah, zaman saya anak saya sekolah kurikulumnya K13, sekarang berubah lagi. Jadi informasi yang pernah saya rasakan ataupun saya terlibat ketika saya mendampingi anak saya, sekarang ini sudah berubah lagi. Jadi ini sebuah pengalaman yang betul-betul tidak bisa saya lupakan, bahwa saya harus belajar lagi dan terus belajar lagi. Karena belajar itu bisa dilakukan kapan saja, mana saja. Ya. Ini kemajuan drastis di dunia pendidikan ya Ibu. Terkait kurikulum merdeka, bagaimana pendapat Bu Pinky terhadap kurikulum merdeka ini? Pada awalnya memang ketika perencanaan kurikulum merdeka ini memang ada banyak bisa dibilang tantangan ini juga ya. Orang-orang ini banyak yang sanksi. Ini gimana implementasinya? Karena resistensi ini muncul bukan dari masyarakat, tapi bahkan malah dari dalam. Karena semua kurikulum berganti, otomatis bapak ibu guru yang mengajarkan ini juga harus merubah pola mengajarnya. Dengan kurikulum merdeka ini, siswa dan karakteristik individualnya, keistimewaannya, keunikannya ini menjadi kunci utama. Karena tidak semua siswa ini bisa dikuliah ya istilahnya ya. Tidak semua siswa ini sama. Jadi masing-masing ini siswa ini unik. Masing-masing dari kalian semua ini punya kelebihan-kelebihannya masing-masing, dan itu menjadi sebuah potensi yang perlu kita appreciate dan perlu kita kembangkan. Jadi jangan semua anak diwajibkan untuk pintar matematika ya, nggak bisa. Nah, kayak kalau saya dari dulu saya yang namanya matematika, fisika, kimia ini lemah. Tapi kalau sudah suruh berdebat, suruh ilmu sosial, itu saya bisa muncul. Nah yang seperti itu kalau dulu kurang bisa ditangkap oleh guru karena guru semuanya bisa meratakan. Kalau dengan kurikulum merdeka, hal ini menjadi fokusnya bapak ibu guru, sehingga bapak ibu guru bisa fokus anak ini dikembangkan di ilmu sosial. Bukan kecerdasan dia, kecerdasan sosial. Lalu yang ini adalah kecerdasan estetik. Dia punya bakat atlet yang luar biasa. Nah, yang seperti itu disupport supaya bisa bekerja eksis tapi di bidang jadi kita harus mengekspresikan diri ya ibu. Ya. Siswa pun juga jangan pernah ragu ketika dia punya bakat yang selama ini mungkin dia pendam, selama ini belum dia explore. Ini waktunya kalian untuk menyuarakan bakat kalian sehingga guru bisa membantu kalian mengeksplorasi bakat kalian. Jadi saling sejajar gitu ya ibu, anaknya yang mengeluarkan potensinya dan gurunya yang mensupport. Iya, mendampingi. Walaupun bebas tapi ada batasan. Iya, harus tetap ada aturan dan etika ya. Iya. Sebelum jauh ke Merdeka Belajar, kita harus tahu tentang gambaran pendidikan Kabupaten Bangka tentunya ya kan.
Menurut Ibu bagaimana gambaran pendidikan Kabupaten Bangkalan pendidikan di tingkat SMA ini? Di SMA ini podcastnya karena yang undang SMA 1 ya, tapi saya nggak boleh bicara cuma SMA 1 ya. Kita harus bicara secara keseluruhan. Jadi di Bangkalan ini kurang lebihnya ada untuk yang negerinya ada 10 sekolah negeri SMA. Untuk yang SMA swasta ini ada kurang lebih 59 SMA swasta. Jadi ke-69 SMA ini semuanya berada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Untuk gambarannya memang masih ada kesenjangan yang cukup menyolok antara negeri dan swasta pun juga memang masih ada kesenjangan yang bisa dilihat dari mulai sarana prasarana dan juga ketersediaan guru. Jadi kalian yang ada di SMA 1 ini kalian harus bersyukur karena di secara sarana prasarana insya Allah SMA Negeri 1 sangat mumpuni dan guru-gurunya pun juga di sini lengkap karena di beberapa sekolah lain ini masih banyak yang kekurangan guru dan kalian pun juga akses sekolahnya mudah, akses sekolahnya di pinggir jalan. Itu kan anak kota ya. Kalau kita bicara akses jalan di sekolah-sekolah khususnya yang swasta ini masih ada yang akses jalannya masih sulit untuk ditempuh. Jadi pesan saya khususnya buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan dan juga SMA yang jarak sekolahnya ini, jarak tempuhnya ini baik, jalanannya juga udah bagus. Kalian malu sama teman-teman kalian yang jarak sekolahnya ini jauh dan bahkan jalanannya ini masih belum mulus, masih belum aspal. Jadi semangat kalian harus 10 kali lebih daripada semangat teman-teman kalian yang lain. Itu sebagai kita boleh bermalas-malasan ya boleh. kan? Tidak boleh harus terus semangat. Sejauh ini apakah ada perubahan-perubahan positif di dunia pendidikan SMA di Kabupaten Bangkalan? Kalau perubahan positif sangat ada. Kita bicara dari mengenai prestasi, juga mengenai capaian siswa-siswi yang melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, ini angkanya tiap tahun naik. Jadi alhamdulillah prestasinya kalian semua ini patut dibanggakan dan ini bisa mewarnai sehingga nanti cuma harapannya kalau nanti kalian sudah sukses, istilahnya sudah lulus, jangan lupa kembali bangun Bangkalan yang tercinta. Ini rumah kalian, ini tanah kelahiran kalian. Ya. Saya yang lahirnya di Jakarta aja, saya bekerjanya di Bangkalan. Saya membangunnya di Bangkalan karena kebetulan menikahnya dengan orang Bangkalan. Jadi cintanya saya sama Bangkalan sudah sama dengan cintanya saya sama tanah kelahiran saya di Jakarta. Selama mengalami perubahan positif tersebut, apakah ada hambatan atau tantangannya Ibu yang ada? Tidak akan luput dari hambatan kan Ibu? Ya. Pasti tidak akan ada semua proses itu yang semuanya mulus itu enggak ada. Semakin ada kerikil semakin kita akan kuat. Ya, betul. Kalau kita semuanya awalnya mulus, ketika ada masalah langsung besar kita pasti akan jatuh. Tapi kalau kita ada sedikit hambatan kita bangkit. Akhirnya ketika ada sesuatu yang apapun yang terjadi kita insya Allah sudah lebih siap. Kalau hambatan, tantangan yang ada pada awalnya ini memang karena saya tidak di background pendidikan sebelumnya, ada beberapa yang menyelesaikan, tapi dibuktikan karena memang sudah ada pembagian tugasnya masing-masing. Karena kita bisa koordinasi ini kita lebih ke arah memanage untuk keilmuannya, untuk pembelajarannya ini adalah ranahnya dari sekolah, guru, kepala sekolah, dan kita bisa ini memfasilitasi sehingga bapak ibu guru, kepala sekolah bisa bekerja secara optimal. Nah, di situ yang kami jelaskan. Jadi jangan menyaksikan background saya yang tidak ada background pendidikannya dari sarjana pendidikannya, tapi bahwa pengalaman saya sudah dikelilingi beberapa OPD ini menjadi sebuah pengayaan tersendiri yang belum dimiliki oleh orang lain. Dan bahwa saya juga sejak saya awal bekerja selalu yang saya hadapi adalah person to person lagi, sehingga dan ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang mana semua orang ini dianggap unik, semua orang dianggap mempunyai potensi yang lebih, sehingga itu yang akan digali untuk biasa dan berkembang.
asik Iya. sekali Ibu. Jalanan aspal aja masih ada ya Ibu. Kerikilnya. Kerikilnya. Iya, Ibu. Melalui podcast obsesi ini mungkin ada informasi yang Ibu ingin sampaikan kepada para sekolah, bapak ibu guru atau termasuk juga kami Iya. siswa-siswi yang sedang menonton video. Mungkin yang pertama, Bapak Ibu Kepala Sekolah lanjutkan dengan inovasi-inovasi yang menarik bagi anak-anak dan gunakan, harapan saya besar program-program sekolah ini berfokus kepada pelayanan daripada siswa. Jadi untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi siswa, bagi guru gitu ya. Jadi fokusnya sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh siswa-siswa. Itu untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Untuk Bapak Ibu Guru jangan lupa, Bapak Ibu Guru sekarang dengan kurikulum merdeka dan adanya ini, jadi kalian jadi agak dapat info bahwa untuk 2024 ini PR-nya Bapak Ibu Guru ini agak lebih banyak karena Bapak Ibu Guru ini pelaporannya sekarang semuanya secara online. Jadi jangan sampai kita yang sudah pada bukan ABG ini, kita jangan sampai kita kalah lah sama siswa-siswi. Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu Guru, ayo kecanggihannya dalam menggunakan gadget ini harus ditingkatkan. Harus melek teknologi ya. Harus melek teknologi. Saya pun juga belajar. Dan nggak boleh alergi sama medsos. Iya. Tidak boleh sama sekali alergi sama medsos. Dan kalau perlu sering-sering hadir di podcastnya siswa-siswi SMA 1 supaya bisa juga tambah meriah dan juga banyak informasi, karena ini nanti langsung bisa disimak oleh khalayak umum. Jadi anggapannya tuh guru-guru dipaksa untuk menjadi guru Guru gaul gaul. gitu ya. Oh, Jadi guru gaul, bapak gaul juga ya Ibu. Cocok benar. Itu Iya. benar. Jadi dengan adanya yang kondisi teknologi seperti sekarang ini memang kita nggak boleh alergi itu aja sih. Medsos juga harus aktif. Kenapa? Kadang-kadang juga siswa-siswi itu posting di medsos kita bisa cek duluan kan gitu. Jejak digital ya. Iya, jejak digital itu ada kan gitu. Kembali lagi ke kurikulum merdeka itu. Ternyata kurikulum merdeka ini di setiap sekolah itu memiliki tema yang sama Ibu, tapi konsepnya berbeda. Contohnya seperti kelas 10 kelas ya. 10 ya Ibu. Tema pertama itu Demokrasi. demokrasi Ibu Terus ya. yang kedua ada gaya hidup Iya. kita. Terus yang ada stop bullying juga Iya, ya kan. stop Dan bullying itu tema dua, manfaat iya. juga ya Iya, kan manfaat, bagi kita. Ibu. Jadi Terus sangat kelas 11 itu Ibu, waktu itu kita melaksanakan kearifan lokal Ibu, di mana anak-anak itu membatik Ibu, semuanya membatik Ya. Ibu. tentang budaya Bangkalan juga diaktifkan kembali ya. Iya, Ibu. Lalu menurut Ibu apakah kurikulum merdeka ini sudah berjalan efektif atau tidak di SMA Kabupaten Bangkalan? Semuanya masih berproses. Dan dalam waktu 2 tahun ini insya Allah guru-guru juga sudah mulai terbiasa dengan penerapan kurikulum merdeka. Jadi kalau yang awalnya masih rata-rata ini sebenarnya bukan tidak mampu, tapi lebih ke arah keluar dari zona nyaman ini kan Susah sudah ya. menakutkan ya. Nggak hanya jangan kan buat siswa-siswa, kami yang sudah dewasa aja, kalian yang remaja aja keluar dari zona nyaman rasanya berat. Padahal kalian di zona nyaman itu baru belasan tahun, kami yang sudah puluhan tahun keluar dari zona itu ya tambah berat lagi gitu loh. Jadi disitulah ketika kita harus berpikir out of the box dan ketika kita harus keluar dari zona nyaman. Nah ini butuh proses dan memang alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk tahun keduanya ini sudah mulai geliatnya sudah mulai terlihat. P5 itu sudah mulai jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau P5-nya dulu ini masih yang penting sekedar menjalankan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Kalau sekarang P5-nya sudah berani diposting kemana-mana, bahkan beberapa juga bahkan sudah ada yang berani mengundang TV, mengundang media lokal untuk meliput P5-nya karena semenarik itu. Bagaimana anak-anak bisa menjalankan perannya di masyarakat, bagaimana anak-anak bisa mengambil alih untuk menjadi pemimpin. Nah disitulah ketika itu diliput akan menjadi liputan yang sangat menarik dan anak-anak pun juga akhirnya terbiasa untuk mengambil peran langsung. Jadi tidak hanya sekedar teori, prakteknya pun lebih mampu. Dari kurikulum merdeka ini ada dampak positifnya bagi para siswa-siswi. Kadang-kadang tidak dipungkiri ketika kita lulus kita bingung, kita mau ngapain? Karena sepanjang kita bersekolah ini kita ada di zona nyaman,
masuk sekolah, mendengarkan guru, mengerjakan tugas, selesai. Iya. Nah, ketika kita lepas dari sekolah, masuk terjun ke dunia nyata, tidak ada guru, tidak ada lagi teman-teman yang selalu mensupport, bisa mendampingi. Yang ada adalah kita harus langsung action. Dan disitulah ketika kita kurang prakteknya pada saat kita bersekolah, kita akan bingung. Sehingga dengan adanya kurikulum merdeka ini, teori yang diimbangi dengan praktek, insya Allah nanti pada saat terjun ke masyarakat akan sulit. Udah terasa bagi kami ya kan dulunya di SMA ini ada pembagian kelas IPS dan kelas IPA. Namun sekarang sudah harus bisa mengekspresikan diri, memilih mata pelajaran yang sesuai dengan apa yang bisa dikatakan. Jadi anak-anak juga bisa lebih semangat ya, Iya. karena sesuai dengan pelajaran apa yang diinginkan. Kan tadi kami sudah membahas mengenai kelima. Sekarang kembali ke SMA Negeri 1 Bangkalan Ibu. Apa first impression Ibu kepada SMA Negeri 1 Bangkalan? Apa ada yang spesial atau Pandangan berbeda? pertama Ibu. Pandangan pertamanya begitu menggoda itu. Kebetulan kalau kita bicara SMA Negeri 1, saya punya pengalaman yang luar biasa dengan SMA Negeri 1 di Bangkalan. Jadi yang pertama ini kalian patut berbangga karena kalian punya aula yang merupakan bangunan bersejarah di Bangkalan, tempat di mana keputusan-keputusan penting oleh para konstituen yang di DPRD Bangkalan ini diputuskan ini karena di DPRD-nya Kabupaten Lamongan pertama adalah aula yang kalian miliki. Yang pertama dari itu ketika saya tahu itu namanya rasanya setiap saya masuk ke ruangan itu rasanya megah gitu. Auranya orang-orang positif, orang-orang pintar. Jadi insya Allah anak-anak SMA Bangkalan itu dapat pintarnya gitu, barokahnya ruangan itu. Jadi lalu pengalaman saya berikutnya ke SMA Negeri Bangkalan ini juga cukup membanggakan di level nasional. Jadi dulu kebetulan saya pernah membina sebuah organisasi olahraga. Saya punya klub sepak bola gitu. Namanya Persebaya Bangkalan. Jadi dulu kami coaching anak-anak ini, satu tim ini kita fokuskan dan anak-anak ini supaya bisa fokus latihan. Dulu belum ada kurikulum mereka belajar, jadi kita butuh kerjasama dengan sekolah agar bisa membantu anak-anak supaya sekolah bisa tetap jalan, latihan jalan, pertandingan jalan. Akhirnya alhamdulillah SMA Negeri 1 Bangkalan siap membantu program dari Pemkab dan juga klub ini sehingga siswa-siswi bersekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan. Dan kita waktu itu berhasil membawa juara Liga Pelajar Nasional yaitu juga di era itu tuh betul-betul SMA Negeri 1 Bangkalan ini sudah bersinar dan alhamdulillah sampai sekarang bisa dipertahankan. Jadi SMA Negeri 1 Bangkalan ini selalu menjadi kayak semacam barometer daripada Bangkalan. Kalau kita bicara keluar, ini banyak yang memang diwakili oleh Semoga tahun ke tahun makin hebat lagi Jaya. harus terus pertahankan. Karena kalau sekarang tetap bisa jaya, tahun depan pun juga harus bisa berprestasi. Melalui podcast ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para guru-guru atau siswa-siswi terkait Merdeka Belajar ini seperti apa ke depannya? Untuk saya fokusnya lebih banyak pada siswa-siswi, anak-anakku semuanya manfaatkan kesempatan Merdeka Belajar ini sebaik-baiknya. Kenali potensi diri kalian. Kalau kalian memang membutuhkan untuk tahu potensi saya ini apa sih sebenarnya, jangan pernah suka untuk sama guru-guru mereka, karena mereka sudah punya toolsnya, mereka bisa membantu asesmen diri kalian sehingga muncul minat bakatnya seperti apa dan berfokuslah di sana. Karena jangan sampai kalian menyesal karena bekerja tanpa didasari oleh passion, itu akhirnya akan berat jalannya. Saya nggak bilang nggak bisa. Semua hal itu kalau kita berusaha bisa. Tapi kalau kita bisa berusaha dengan effort yang kecil, hasilnya yang besar, ngapain kita berusaha dengan effort yang capek-capek, bersakit-sakit, berdarah-darah untuk hasil yang sama aja gitu ya. Jadi kita cerdas-cerdas dalam memaintain
tenaga kita, energi kita. Dan ketika kita sudah bekerja atau kita nanti melanjutkan kuliah didasari pada minat bakat dan passion kita, akan lebih cepat kita selesainya. Akan lebih cepat pula kita merasakan bahagianya. Itu jadinya manfaatkan kurikulum merdeka dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu guru juga tolong kembangkan potensi anak didiknya sehingga mereka bisa menjadi individu yang optimal dan bahagia. Ya, prinsip hidup yang lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Tetap tersenyum ya Ibu. Apa harus bahagia itu lah. Dan seluruh untuk Bapak dan Ibu guru di Bangkalan, jangan lupa tetap semangat Ya, untuk mendidik semangat. kami. Dan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan dan seluruh Bangkalan juga harus tetap semangat dalam belajar. Jangan bolos-bolos. Siap. Berbicara tentang merdeka belajar, berbicara tentang kebebasan mengekspresikan diri. Nah, Iya. di SMA 1 ini akan mengadakan salah satu event besar Ibu, yaitu pentas seni yang dinamakan Resital. Resital, Ibu. Itu Acara tahun ke tahun. tahunan. Dan di situ kita bisa bebas mengekspresikan bakat dan minat kita, dan sudah difasilitasi oleh sekolah juga. Iya, jadi anggapannya itu prestasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan itu dikembangkan Ibu di acara resital ini. Boleh, itu keren banget itu. Iya, Diundang nggak itu nanti? Iya, diundang dong, diundang Ibu. datang ya Ibu. Tapi kalau ada alumni yang juga punya bakat yang bisa ditampilkan mungkin bisa juga ada yang sebenarnya kalau alumni SMA 1 yang sudah yang sudah berkarir jadi penyanyi atau apa itu banyak loh. Jadi diundang, jangan lupa. Ya, siap. Itu kapan kira-kira? Awal Februari. Februari. Oh iya. Ya, kita mulai. Jangan lupa datang ya Ibu. Insya Allah. Dan juga kami juga sedang melakukan sebuah program kerja baru dari sekolah, yaitu Iya. MPS. Karena kalau guru ada penggeraknya, Ibu P3 guru penggerak, dan murid juga murid punya, yaitu murid penggerak sekolah. Murid penggerak sekolah. Jadi ada 3 divisi ya. Betul. Ada Hafiz, Keamanan, Botani, sama dan Tatip. keamanan. Keamanan ini Tatip Ibu, di mana keterlambatan itu dicek Ibu. Jadi anak yang keterlambatan itu akan diberikan sanksi. Jadi anak SMA Negeri 1 Bangkalan itu lebih tertib ya Ibu. Iya. Lebih takut sekarang datang Iya. tempat Ibu. Terus Hafiznya juga ada programnya ya. Apa ya? Programnya tentang membaca Quran dan menghafal Quran. Jadi kan sekarang ini generasi muda Ibu banyak yang sudah bergelut dengan media sosial ya Ibu, dan bisa dikatakan sering melupakan tentang bacaan Quran Ibu. Iya. Dan yang terakhir ada botani, itu memanfaatkan lahan-lahan yang kosong ini dengan memanfaatkan tanaman-tanaman tauge. Iya, jadi agar oksigen di SMA Negeri 1 Bangkalan lebih meningkat Ibu, dan kita lebih nyaman dalam belajar. Berarti besok kalau saya kesini lagi tanamannya sudah lebih bagus lagi. Siap Ibu. Iya, Ibu. Sekarang kan udah mulai dirapi-rapiin ternyata Iya. dalam rangka MPS ini kayaknya ya. Iya. Iya, Ibu. Berarti besok saya kesini sudah lebih keren lagi ya SMA 1 dan mungkin bisa titip untuk yang keamanan dan tata tertib mungkin bisa dimasukkan juga untuk anti bullying. Iya, Iya, karena bentuk bullying di sekolah itu macam-macam. Jadi kalian juga jangan acuh. Ketika kita acuh, akhirnya hal yang tadinya satu titik akhirnya jadi besar. Iya. Tapi kalau sudah ada awareness dari teman-teman sendiri dan apalagi kalau sudah ada satgas yang di MPS ini, nah kita bisa mencegah kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi itu. Siap. Jadi bullying seperti slogan kelima ya. Kelima. Bullying ya. Iya. Apakah Ibu tahu tepung P5 Ibu? Belum. Baik, Ada ini ya, Pak, ya. sekali aja ya Ibu. Saya malah belajar. Iya. 1, 2, 3. Tepung P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Iya Ibu, seperti itu. Proyek penguatan profil profil Pelajar pelajar Pancasila. apa besok bisa besok. Siap Jadi Ibu. bilang lagi, bisa sekali lagi. Boleh. Biar kompak Ibu. Tepung P5. Proyek penguatan profil. Lupa saya. Iya, siap, Ibu, Ibu. nggak apa-apa Ibu. Proyek Kita ulang lagi ya. penguatan profil pelajar Pancasila. Oh iya. Oke. Mari Ibu. 1, 2, 3. Tepung P5. proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu Ibu slogan dari P5.
dari SMA Negeri 1 Bangkalan. Terima kasih, saya dapat ilmu banyak banget dari kalian. Terima kasih Terima kasih juga kembali. Ibu sudah meluangkan waktu kepada kami berbagi ilmu. Ada pesan yang kita dapat dari Iya. podcast kali ini, yaitu kita harus benar-benar bekerja keras dalam usaha, karena usaha itu tidak ada yang instan ya. Iya, Dan juga kita harus saling peka terhadap sekitar, apalagi Iya. terhadap bullying itu ya tadi ya Iya, Ibu. Ibu harus Dan peduli. dan kita juga harus berkembang terhadap perubahan-perubahan terutama Betul. dalam Merdeka Belajar ini. Dan jangan putus asa, tetap semangat bagi siswa-siswi dalam Merdeka Belajar ini. Baik, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir sebagai bintang tamu di podcast kita ini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Sama. Dan terima kasih juga kepada Sukses sobat. terus buat kalian, sukses terus buat OSIS SMA. Amin, siap, Ibu. Amin sekali Ibu. Terima kasih. Semoga nanti kalian bisa diterima kuliah di tempat yang kalian inginkan. Amin, siap, Ibu. Dan terima kasih juga kepada sobat Gandaners yang menonton video podcast ini, dan tunggulah episode selanjutnya karena kita akan mengundang bintang tamu yang spesial lagi tentunya dong. Spesial dong. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini SMA Negeri 1 Bangkalan, dan jangan lupa subscribe IG ini. Bikin media Iya. sosialnya ya kan, ada IG, Follow ya, TikTok follow ya, juga. Kak. Ada TikTok dan sosial media lainnya. Tunggu episode lainnya dari OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangkalan. Terima kasih semuanya. Podcast Obsesi, obrolan seru berisi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.